Hai Church, apa kabar? Saya berdoa sungguh agar setiap kita selalu berpengharapan dan berpegang teguh di dalam Tuhan. Nah, saya percaya tidak mudah hari-hari ini, hari-hari belakangan ini untuk kita jalani. Tapi mari saya mengajak supaya kita semua, saya dan Bapak Ibu Saudara semua, untuk tetap berpengharapan penuh, berpengharapan utuh hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Karena di dalam Yesus kita memiliki kemenangan, kekuatan, dan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita menyaksikan, menikmati pujian penyembahan kepada Tuhan melalui praise and worship, saya akan membacakan satu ayat dari Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu Saudara, hari ini, hari Minggu, bukanlah kegiatan rutinitas kita untuk beribadah, tapi jadikanlah setiap hari-hari saudara, setiap momen hidup saudara, jadikanlah ibadah yang sejati kepada Tuhan Yesus. Dan janganlah takut dan janganlah patah hati dengan kondisi dan situasi apapun yang saudara alami saat ini. Saya tidak mengerti dan saya tidak tahu pasti bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini. Tapi saya yakin dengan kepastian penuh Tuhan Yesus melihat dan Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan, pengharapan, dan keteguhan iman percaya Bapak Ibu Saudara untuk melewati hari-hari ke depan yang penuh harapan bersama Tuhan. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami mau berpengharapan penuh di hadapan Tuhan. Kami mau datang kepadamu Bapa, karena kami tahu kami terbatas. Kami memiliki kekuatan yang terbatas. Kami memiliki energi yang sedikit Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu dan kuasa-Mu melingkupi setiap kami, memenuhi setiap kami, agar setiap kami bisa menjalani hari-hari ini tanpa rasa takut dan tanpa patah hati Tuhan. Itu sebabnya kami datang kepadamu Tuhan hari ini. Kami datang menyerahkan kehidupan kami seutuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya di dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kelepasan, ada kelegaan, dan ada kepastian Tuhan. Dan itu sebabnya hari ini kami mau memuji, menyembah Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dengan firman Tuhan juga Tuhan. Engkau berfirman Tuhan, Engkau memberikan pewahyuan dan hikmat luar biasa bagi setiap kami. Berbicaralah Bapa, dan kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami siap memuji dan memuliakan Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Selamat beribadah. Dengan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita yang ajaib, katakan haleluya. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita, sebab sampai selama-lamanya Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Kau ajaib Tuhan. Mari bertepuk tangan sama-sama. Yes. Sama-sama katakan pujian ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, kan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Amin. Kau Raja atasku, hanya Kau
Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Mari manapun saudara berada saat ini, memberikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Yes God, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib, dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, hanya Kau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, katakan ajaib Kau Tuhan sambil bertepuk tangan. Amin. Yes God, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya, haleluya. Sampai selama-lamanya Tuhan, Engkau Raja mulia. Biar segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes God, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Sungguh banyak yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Dengan apa akan kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain mempersembahkan hidup ini sebagai korban yang hidup. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas, yes God, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya.
Engkau Tuhan. Haleluya. Mari dengan segenap hatimu katakan pujian ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, amin. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, oh Tuhan, segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu
is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. Come on, sing together. Say how great, hallelujah. How great is our God. Amen. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. Name above all names. Come on, sing. Name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. One more time, say name above all names, Jesus. Name above all names, amen. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Mari dengan segenap hatimu katakan, besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Oh, besar Allahku, besar Allahku, amin. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari lebih sungguh lagi katakan, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Ya Tuhan, kami bersyukur dan menyembah-Mu saat ini Tuhan. Kami mau bersyukur karena Tuhan baik. Kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Bapa. Biar setiap hati kami memiliki hati yang sujud menyembah Tuhan. Karena dari itu Tuhan, kami menaikkan syukur kami saat ini Tuhan. Bersyukur untuk setiap keluarga yang masih sehat. Bersyukur untuk setiap keluarga yang tetap dalam perlindungan Tuhan. Bersyukur untuk setiap usaha bisnis jemaat-Mu Tuhan, yang terus Engkau jaga, Engkau terus bawa naik dan gak akan pernah turun Tuhan. Bersyukur untuk setiap rencana-rencana Tuhan yang Tuhan sudah genapi bagi setiap kami. Dan kami bersyukur untuk setiap anak-anak Tuhan yang selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan kami yakin percaya setiap anak-anak memiliki masa depan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan saat ini, kami bersyukur untuk ulang tahun jemaat Tuhan
dalam seminggu ini. Bersyukur untuk Ibu Melisa Wiliauri, anak Devon Kumawal, Saudari Glory Rumendong, Saudara Michael Harvest Rumambi, Bapak Herman, Saudari Meral Tundatuan, Saudara Yosia Tundatuan yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu ini Tuhan. Mari Bapak, Engkau menjamah, Engkau melawat setiap hidup mereka, Engkau memberkati secara pribadi, Engkau mengurapi setiap mereka Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus ada kuasa yang luar biasa, ada masa depan yang luar biasa, ada blessing yang spesial dari Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah Bapa kami yang hidup, Engkaulah Bapa kami yang baik, Engkaulah Bapa kami yang kekal. Engkaulah Bapa yang empunya kehidupan dan empunya berkat atas setiap kami Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk ulang tahun pernikahan yang ada dalam keluarga di rumah ini Tuhan. Kami bersyukur untuk Ibu Veronica Pelealu. Kami berdoa Tuhan, kiranya pernikahan keluarga ini dapat menjadi teladan bagi generasi dan cinta kasih mereka dapat mereka curahkan juga buat anak-anak dan orang-orang sekitarnya Tuhan. Dan bersyukur kiranya Tuhan mencurahkan anggur baru dan kehidupan yang baru dalam kehidupan keluarga Veronica Palealu Tuhan. Aku berdoa juga sungguh Tuhan, bagi seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan, kemurahan Tuhan, berkat kesehatan dan kasih sayang Tuhan sungguh membuat mereka sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah, dan urapan Tuhan sungguh nyata bagi setiap para medis Tuhan yang ada di rumah ini Tuhan. Berdoa untuk setiap para dokter, biar Tuhan selalu menjaga dan melindungi mereka dan keluarga mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Dan kami juga sepakat berdoa dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan untuk memiliki bangunan untuk setiap kami bisa menikmati kebaikan Tuhan. Kami bisa menikmati taburan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami di rumah ini Tuhan. Berdoa bagi panitia dan pembangunan gereja Tuhan. Mari Engkau bukakan setiap pintu-pintu Tuhan. Engkau bukakan tingkap langit. Engkau curahkan berkat-Mu bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Agar mereka rindu juga untuk menabur bagi rumah Tuhan. Aku berdoa sungguh Tuhan, kiranya kerinduan Tuhan menjadi kerinduan kami juga untuk memiliki rumah, dan kami menikmati sungguh apa yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Kami juga sepakat berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi senior pastor Tuhan, bagi Pastor Roni Rumambi dan istri serta anak-anak Tuhan. Engkau memberikan kuasa-Mu yang luar biasa. Berikan hikmat bijaksana Tuhan. Berikan kemurahan dalam hatinya agar setiap nilai kehidupan bisa dapat terimpartasi bagi setiap orang yang di sekelilingnya Tuhan. Dan apapun nilai yang dia hidupi dapat kami hidupi juga Tuhan. Dan berdoa bagi setiap program yang sedang direncanakannya Tuhan. Dalam tahun-tahun ke depan, mari Tuhan, dalam Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan penuh kuasa hikmat tentara sorga Allah, biar Tuhan saja yang melindungi, melingkupi, dan Kau saja yang buat berhasil setiap program kerja. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara, serta kota Palu Tuhan. Engkau jaga, Engkau bentengi Tuhan, Engkau proteksi dalam nama Yesus. Engkau memberikan berkat dan mencurahkan kebaikan bagi setiap orang-orang di kota Palu Tuhan, di mana tempat kami tinggal dan dimanapun kami berada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hai HCC Families, apa kabar? Saya
menyambut dengan hangat bagi setiap Bapak Ibu yang baru pertama kali menyaksikan Sunday Service Online di YouTube channel Home Community Church dan Facebook page juga. Nah, sebelum kita menabur bagi Tuhan, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya rindu setiap kita untuk mengerti makna dalam memberi, mengerti kenapa kita memberi. Saya akan membacakan satu ayat dari 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Banyak orang yang menyimpang dari iman. Banyak orang yang memburu uangnya. Banyak orang yang rindu hanya sebuah gift. Tapi dia lupa akan Tuhan yang bahkan dia tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan. Dia hanya rindu aja apa yang bisa Tuhan kasih. Apa yang akan Tuhan nyatakan. Apa yang akan Tuhan berikan. Sampai lupa sang pemberinya. Saya berdoa sungguh buat kita semua agar saya dan Bapak Ibu Saudara bukan hanya mengincar sesuatu yang Tuhan berikan, tapi kita harus memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Tidak ada yang salah dengan apa yang kita happy dengan apa yang Tuhan sudah berikan, tapi kita jangan lupa bahwa kita prioritaskan Tuhanlah yang terutama bagi kehidupan kita. Seringkali kita hanya happy, bahkan kita lupa Tuhannya yang sudah memberi. Dan kita lupa untuk berbagi dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saya pernah mengalami hal demikian. Saya pernah, Tuhan berkati luar biasa dan saya lupa berbagi, bahkan memberi, bahkan mengembalikan Tuhan punya. Tapi saya menyadari bahwa itu tidak betul. Ketika saya bertobat, saya kenal Tuhan secara pribadi, saya paham bahwa semua itu salah, semua itu tidak baik. Dan saya merubah sikap saya. Saya harus berpusat kepada Tuhan dan saya harus membagikan, memberikan. Saya harus sharing. Life is about sharing. Jadi jangan life is about my life, but life is about others. Life is about sharing to others. Life, kehidupan adalah tentang kita bisa berbagi terhadap sesama kita. Mungkin sebagian dari kita berkata, loh saya kan gak punya uang. Bukan hanya kita membagi uang. Mari saat ini saya mengajak kita semua untuk memberikan senyuman yang baik buat yang ada di kanan dan kiri Bapak Ibu Saudara di rumah. Nah, kita bisa membagikan senyuman, kita bisa membagikan kasih, kita bisa membagikan perhatian, kita bisa membagikan hal apapun yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita berpusat kepada apa yang sudah Tuhan berikan, tapi marilah kita bisa memberikan juga kepada yang lain dengan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Life is about sharing to others. Kenapa Yesus mengajar kita untuk memberi? Kenapa Yesus mengajarkan kita untuk memberi? Karena Yesus adalah sang pemberi hidup. Yesus sudah memberikan hidupnya di atas kayu salib bagi kita semua. Dan itu sebabnya saya rindu kita semua memberi dan menabur untuk pekerjaan Tuhan.
karena kita sadar bahwa Yesus sudah memberikan segala sesuatunya bagi kita, untuk kita, dan keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, siap untuk memberi? Bapak Ibu Saudara bisa lihat di layar kaca Bapak Ibu Saudara, ada nomor rekening yang tertera atas nama Gereja El Shaddai Injil Sepenuh, dan Bapak Ibu Saudara bisa men-scan QR Code yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Selamat memberi. Dan Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan mendengarkan video news sepekan. Apa sih yang ada, kegiatan apa yang ada di dalam seminggu sepekan ini? Mari kita saksikan. Shalom, halo jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabarnya semua? Kami berharap Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan yang sehat dan pastinya tetap antusias di dalam Tuhan. Welcome home, bersama saya Eci yang akan menyampaikan kegiatan gereja kita. So, stay tuned. Connect Group merupakan satu komunitas di mana kita dapat bersatu hati, tumbuh bersama, dan saling menguatkan. Oleh karena itu, kami mengajak jemaat sekalian untuk bergabung bersama kami dalam Connect Group yang akan dilaksanakan setiap hari Rabu jam 7 malam, bertempat di lokasi CG masing-masing. Dan bagi jemaat yang baru dan rindu untuk bergabung, silakan menghubungi nomor berikut ini. Buat kalian semua yang berjiwa muda, ayo bergabung bersama kami dalam ibadah Home Youth yang akan dilaksanakan setiap hari Kamis jam 6 sore. Bertempat di gedung My Home lantai 2. Jangan lupa ajak teman-teman sebanyak-banyaknya. Jangan sampai ketinggalan ya. Tetap kuat di dalam doa. Untuk itu kami mengajak bagi jemaat sekalian, mari bergabung bersama kami dalam doa malam online setiap hari Jumat jam 7 malam dan tayang perdana di YouTube channel dan Facebook page Home Community Church. Untuk informasi tambahan, jemaat sekalian dapat melihat di sosial media HCC dan jangan lupa follow agar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian tidak ketinggalan informasi seputar gereja kita. Demikianlah informasi penting yang dapat saya sampaikan. Saya Eci pamit undur diri. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati dan happy Sunday semuanya. Shalom, keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Saya berdoa dan berharap saudara semua sehat diberkati Tuhan. Saudaraku, di tengah-tengah masa yang sulit ini, kami gereja tanpa beban ingin membantu dan hadir bagi jemaat, khususnya keluarga HCC. Sebab itu kami ada HCC COVID Support bagi Bapak Ibu Saudara, keluarga HCC yang terpapar COVID-19 dan saudara harus dirawat di rumah, isolasi mandiri. Mungkin saudara bingung bagaimana perawatannya, siapa yang mau bantu saya. Mari hubungi nomor telepon gereja, kami akan menolong saudara untuk menghubungkan saudara dengan dokter spesialis, dengan pihak klinik yang kami telah bekerja sama untuk memberikan resep obat atau apapun keperluan yang harus saudara dapatkan di masa-masa saudara mengisolasi mandiri. Mungkin saudara ingin bertanya, langkah apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami minum, apapun yang harus kami lakukan, mari hubungi kami akan membantu saudara. Kami gereja akan bergerak menolong saudara, karena saudara
tidak sendiri karena kita adalah keluarga. Kita saling mengasihi, sebab itulah kita sebagai satu tubuh Kristus, di mana Tuhan juga mengasihi kita semua. Saya berdoa semoga kita sehat, diberkati, dan jangan lupa hubungi segera nomor telepon gereja kalau saudara harus isolasi mandiri di rumah. Tuhan berkati kita semua. Saya menyapa untuk Bapak Ibu semua yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami beribadah di Sunday Service Online. Saya menyambut dengan welcome home. Saya rindu bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir untuk rindu berkenalan lebih lagi. Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang ada atau mengetik di kolom live chat. Bisa mengatakan saya baru pertama kali beribadah di Home Community Church. Dan saya mengucapkan welcome home sekali lagi. Dan segala sesuatu yang Bapak Ibu bisa nikmati di rumah atau dimanapun Bapak Ibu berada, semua karena ada volunteers yang menyediakan waktunya, menyediakan tenaganya, dan prepare segala sesuatunya untuk kita semua bisa menyaksikan Sunday Service Online. Sebab itu mari kita berikan apresiasi yang luar biasa. Wow, you are guys amazing. Thank you volunteers, thank you, God bless you. Dan saat ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa, dari pastor yang luar biasa, dari hamba Tuhan dan pendoa yang luar biasa. Mari kita sambut Pastor Yeswin Lawidu. Puji Tuhan, Shalom, Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Kita sudah bersama-sama menikmati hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang boleh kita naikkan di hadapan Tuhan. Saya percaya semua Bapak Ibu yang ibadah secara online di rumah menikmati hadirat Tuhan saat ini. Ada amin, hadirat Tuhan yang terus menguatkan, memberikan kita pengharapan, memberikan kita sukacita, memberikan kita damai sejahtera di masa-masa yang sulit seperti ini. Tetapi saya percaya apapun situasi, kondisi yang sedang kita alami di hari-hari ini tidak akan menghalangi sukacita kita, tidak akan menghalangi damai sejahtera kita, sebab kita menyembah Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Katakan amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, saya mengajak kita untuk satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersukacita di hari ini Tuhan, karena kami terus menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih kalau saat ini Tuhan terus memberikan kami waktu dan kesempatan untuk terus ada di hadirat Tuhan. Kami sungguh menikmati hadirat Tuhan saat ini. Kami boleh memuji, menyembah Engkau, sebab kami sungguh menyadari hari-hari ini kekuatan kami ketika kami ada di hadirat Tuhan. Kekuatan kami saat kami mengambil waktu dan kesempatan untuk datang memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Sebab Engkau Yesus sumber kekuatan, sumber pengharapan dalam hidup kami. Bahkan di tengah-tengah sukacita kami saat ini Tuhan, kami akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan, firman Tuhan yang memberikan kami pengharapan, firman Tuhan yang memberikan kami semangat dan gairah untuk terus menjalani hidup di masa yang sukar ini. Tetapi satu hal yang kami percayai, situasi hari-hari ini kadang-kadang membuat kami khawatir, kadang-kadang membuat kami hampir-hampir putus asa. Tetapi dengan kekuatan firman Tuhan terus menggairahkan kami. Dengan kekuatan firman Tuhan terus membangkitkan semangat kami bahwa apapun situasi, kondisi yang sedang kami alami, kami tidak pernah sendiri, sebab Tuhan ada di sana. Saat kami sakit, Tuhan ada di sana. Saat kami mengalami kesulitan, saat kami mengalami tekanan, di
sana ada Tuhan mendampingi kami, memberikan kami kekuatan, bahkan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, Engkau ambil alih jalannya pemberitaan firman-Mu. Biar setiap kami jemaat Tuhan menikmati firman-Mu, hamba-Mu Engkau urapi dengan pengurapan yang daripada Tuhan. Dia sampaikan isi hati Tuhan yang menguatkan, meneguhkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, masih tema bulanan kita yaitu level up. Nah, pada saat ini saya akan membawa kita untuk belajar bagaimana kita bisa level up dalam hal karir pekerjaan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentunya semua orang mau mengalami peningkatan dalam hidupnya. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang ingin hidupnya tidak mengalami peningkatan. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak ingin hidupnya mengalami yang namanya perubahan atau perkembangan. Nah, itulah sebabnya saudara, berbagai upaya, berbagai cara yang dilakukan oleh setiap orang untuk mewujudkan impiannya. Tetapi kenyataan yang kita saksikan bahwa tidak semua orang bisa mencapainya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan saat ini kita akan sama-sama belajar dari satu tokoh Alkitab yang menurut saya ini adalah satu tokoh yang begitu luar biasa, yang sudah seringkali kita dengarkan khotbahnya, yaitu Daniel. Daniel adalah salah satu tokoh Alkitab yang dalam hidupnya terus mengalami level up dalam karirnya. Sekali lagi, Daniel adalah salah satu tokoh dalam Alkitab yang terus mengalami peningkatan dalam karirnya. Sekalipun Daniel adalah seorang budak di negeri asing, tetapi dia berhasil. Dia budak di negeri asing, tetapi firman Tuhan mencatat dia adalah seorang yang berhasil dalam karirnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya pada saat ini saya rindu kita sama-sama belajar bagian firman Tuhan ini. Apa rahasianya sehingga Daniel bisa sukses dalam karirnya, dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan pada saat itu. Saudara, kalau kita membaca keseluruhan kitab Daniel dari Daniel pertama hingga ayatnya yang ke-6, di sana begitu terperinci dijelaskan kisah hidup Daniel, kenapa dia mengalami sukses yang begitu luar biasa. Hal yang pertama saudara, saya mencatat bahwa Daniel mengalami level up dalam karirnya. Yang pertama, karena Daniel memprioritaskan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca keseluruhan kitab Daniel, kita akan menemukan catatan penting bahwa Daniel memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Sekali lagi, Daniel memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Kita akan menemukan bahwa Daniel itu tidak pernah hidupnya jauh daripada Tuhan. Kita akan terus menemukan bahwa Daniel itu adalah pribadi yang dekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan. Tetapi ada hal yang perlu saya dan saudara garis bawahi. Sekalipun Daniel mengutamakan Tuhan, sekalipun Daniel bergaul dengan Tuhan, sekalipun Daniel mencintai Tuhan, sekalipun Daniel memprioritaskan Tuhan, bukan berarti Daniel bebas dari masalah. Bukan berarti Daniel bebas dari ujian. Bukan berarti Daniel bebas dari yang namanya tekanan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak peristiwa yang dialami oleh Daniel, tetapi dengan peristiwa yang berat, dengan peristiwa yang menyakitkan yang dialami oleh Daniel, di sana kita melihat selalu ada penyertaan Tuhan. Di sana kita melihat selalu ada pertolongan Tuhan. Saya mau bilang saat ini,
Sekalipun hari-hari ini kita merasa kita dekat dengan Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya memberikan kepada pekerjaan Tuhan dari apa yang saya terima. Saya sudah melakukan yang terbaik dari Tuhan. Saya mau katakan, bukan berarti saya dan saudara lepas dari ujian. Bukan berarti saya dan saudara lepas dari persoalan. Bukan berarti saya dan saudara lepas dari tantangan hidup. Tetapi saya mau katakan, kita dekat dengan Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan, kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, kita akan mengalami banyak tekanan, kita akan banyak mengalami kesulitan, kita akan mengalami banyak persoalan hidup. Tetapi saya mau katakan saudara, sekalipun itu kita alami, mengalami tekanan, mengalami badai, mengalami persoalan hidup, saya mau katakan hari ini, di sana selalu ada pertolongan Tuhan, katakan amin. Di sana selalu ada mujizat Tuhan. Di sana selalu ada jalan keluar yang Tuhan beri buat saya dan saudara. Kita belajar dari kisah hidup Daniel. Dia mengalami banyak sekali masalah, tetapi kita lihat di balik masalah, kesulitan, tantangan yang dia alami, Daniel selalu mengalami pertolongan dan pembelaan Tuhan yang luar biasa. Saudara, kita akan sama-sama lihat peristiwa yang dialami oleh Daniel. Saudara, Daniel itu berhasil menjawab ujian lisan yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Saking dia punya hikmat yang luar biasa. Dalam Daniel 1 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-20. Kemudian tantangan yang dihadapi oleh Daniel. Daniel berhasil menafsirkan dan memberitahukan mimpi Raja Nebukadnezar yang pertama dan yang kedua. Bayangkan ini tantangan yang dialami oleh Daniel, tetapi oleh hikmat, oleh pertolongan Tuhan, Daniel berhasil menafsirkan mimpi pertama dan kedua. Bapak Ibu bisa lihat dalam Daniel 2 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19. Kemudian yang ketiga saudara, peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh Daniel, tetapi dia terus mengalami pertolongan Tuhan. Daniel diluputkan dari perapian yang menyala-nyala. Nah, kisah ini bukan hal yang asing buat kita sekalian. Di sana terbukti pembelaan Tuhan yang luar biasa buat Daniel. Bapak Ibu bisa lihat dalam Daniel 3 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-26. Kemudian peristiwa yang dialami oleh Daniel. Daniel diluputkan dari gua singa. Kita bisa lihat dalam Daniel pasalnya yang ke-6. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk mencapai sebuah impian, sudah pasti Tuhan yang harus menjadi prioritas atas hidup saya dan saudara. Bukan hikmat kita, bukan kemampuan kita, bukan kepandaian kita, bukan apa yang kita miliki. Tetapi untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan saudara, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Tapi bukan jaminan kita tidak mengalami yang namanya masalah. Bukan jaminan kita tidak mengalami yang namanya kesulitan. Bukan jaminan kita tidak mengalami yang namanya ancaman, hambatan dalam karir kita. Tetapi ketika kita belajar dari kisah hidup Daniel, kita melihat bahwa Tuhan membuat pribadi yang setia itu mampu melewati setiap tantangan yang sulit sekalipun. Sekali lagi, Tuhan mampu membuat pribadi yang setia kepada Tuhan bisa melewati tantangan yang berat sekalipun, seperti yang dialami oleh Daniel. Dan bukan hanya itu saja saudara, Tuhan memposisikan saya dan saudara pada posisi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita setia kepada Tuhan, janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup saya dan saudara. Itu hal yang pertama saudara. Bagaimana kita menjadi pribadi yang bisa level up dalam karir kita, dalam usaha, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita. Yang pertama, prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Kemudian hal yang kedua saudara, belajar dari kisah hidup Daniel. Hal yang kedua,
kenapa Daniel mengalami peningkatan karir yang begitu luar biasa. Dia dipromosikan secara luar biasa oleh Tuhan. Yang kedua, Daniel mau belajar. Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam Daniel 3 hingga Daniel 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6, saudara. Bahkan beberapa pasal berikutnya di sana menceritakan bahwa Daniel sebelum menjadi tawanan di Babel, saudara, di Yehuda Daniel itu sudah belajar banyak hal. Dia menimba ilmu, saudara. Daniel ini adalah tipe orang yang suka belajar. Nah, itulah sebabnya ketika diadakan audisi pemilihan pada saat itu, Raja Nebukadnezar katakan, pilihlah orang-orang cerdas yang penuh hikmat. Daniel ini adalah salah satu orang yang terpilih karena dia orang yang pintar, orang yang cakap. Kenapa, saudara? Karena Daniel itu memperlengkapi dirinya dengan belajar. Kemudian yang kedua, waktu Daniel menjadi budak di Babel, dia juga terus belajar, saudara. Dia tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki pada saat itu. Tetapi pada saat dia menjadi budak pun, firman Tuhan mencatat, dia itu belajar waktu di Babel. Ketika Raja Nebukadnezar memberikan kesempatan untuk belajar. Nah, Daniel ini mengambil kesempatan itu dengan baik untuk belajar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita ingin karir kita meningkat, pelayanan kita meningkat, bisnis kita meningkat, atau hal apapun yang hari-hari ini sedang kita kerjakan, tidak cukup saya dan saudara memprioritaskan Tuhan, itu penting. Tetapi ingat, yang kedua, untuk bisa meningkatkan karir kita, mengalami kemajuan yang luar biasa, kita harus terus belajar, katakan amin. Jangan pernah puas dengan apa yang kita miliki hari-hari ini. Apalagi saat ini dengan perkembangan teknologi yang begitu luar biasa, kita bisa belajar melalui internet dan lain sebagainya. Kita bisa mengupdate diri kita. Saudara, saya percaya ketika ada kerinduan kita untuk belajar dengan apa yang kita miliki sesuai dengan bidang yang Tuhan percayakan bagi kita masing-masing, terus kembangkan diri kita. Saya percaya ketika kita terus mengasah diri kita, kita akan menjadi pribadi yang terus berhasil dalam bidang kita masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan buat saya dan saudara. Nah, kemudian juga saudara, Alkitab juga memberikan anjuran agar saya dan saudara jangan pernah berhenti untuk belajar. Sekali lagi, Alkitab menganjurkan buat saya dan saudara, jangan pernah kita berhenti untuk belajar. Baik saat kita menjalani kehidupan di dunia ini, maupun dalam hal kerohanian kita, kita harus terus belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Dalam Titus 3 ayat 14, di sana dikatakan, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Saudara, rupanya untuk lebih baik lagi dalam pekerjaan kita, untuk lebih baik lagi dalam bisnis kita, untuk lebih baik lagi dalam studi kita, untuk lebih baik lagi dalam pelayanan kita, untuk lebih baik lagi dalam keluarga kita, saya dan saudara harus terus mau belajar. Katakan amin. Sebab berhenti belajar, kita tidak bisa menghasilkan buah. Sekali lagi, sebab pada saat kita berhenti belajar, kita tidak bisa menghasilkan buah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Salomo adalah seorang yang sangat dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Dia berkata dalam Amsal 1 ayatnya yang kelima, dia katakan seperti ini. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah yang berpengetahuan memperoleh bahan pertimbangan. Saudara, dalam keadaan kita ditimpa masalah sekalipun,
kita seharusnya tidak berhenti untuk belajar. Sekali lagi, dalam keadaan saya dan saudara ditimpa masalah sekalipun, seharusnya saya dan saudara jangan pernah berhenti untuk belajar. Kenapa saudara? Karena justru dalam masalah yang kita alami, kita akan banyak belajar. Sekali lagi, dalam masalah yang kita alami hari-hari ini, kita akan banyak belajar. Kita akan memperoleh pelajaran berharga secara langsung bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah. Bukan cuma itu, ketika kita mengalami masalah, kita akan lebih matang, kita akan lebih dewasa untuk menghadapi setiap masalah dan kesulitan yang kita alami. Katakan amin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau katakan hari ini, tidak ada batasan untuk terus belajar selama masih ada kesempatan. Sekali lagi, tidak ada batasan untuk kita berhenti belajar ketika masih ada kesempatan. Itu hal yang kedua saudara. Kalau hal yang pertama tadi, Daniel bisa mengalami peningkatan dalam karirnya. Yang pertama, dia memprioritaskan Tuhan. Kemudian yang kedua, Daniel mau belajar. Kemudian hal yang terakhir, kenapa Daniel mengalami hal yang luar biasa dalam karirnya? Hal yang ketiga, kalau kita baca dalam Daniel 6 ayat 17, Daniel itu punya komitmen di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar dari kisah hidup Daniel. Itu banyak hal yang perlu kita pelajari. Ternyata Daniel ini punya komitmen yang luar biasa. Yang pertama saudara, pasti Bapak Ibu masih ingat kisah ini. Daniel itu sebagai bukti komitmennya di hadapan Tuhan. Daniel berkomitmen untuk tidak mengizinkan dirinya untuk menyentuh santapan raja, makanan dan minuman, karena dia yakini itu adalah najis. Karena santapan raja itu adalah dipersembahkan kepada dewa. Itu Daniel punya komitmen, dia tidak menyentuhnya. Sebagai bukti dia punya komitmen yang sungguh di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, Daniel tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja pada saat itu, patung emas. Sekalipun konsekuensinya dia harus dibakar dalam perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu ingat kisah itu? Dia tidak mau mengikuti apa kata raja, tetapi dia tetap memposisikan dirinya untuk terus menyembah Allah Israel sebagai bukti komitmennya, sekalipun nyawa taruhannya. Saudara, ini luar biasa komitmen Daniel. Kemudian yang ketiga, komitmen Daniel yang bisa kita pelajari, bahwa walaupun waktu Daniel dipilih ya menjadi pejabat tinggi saudara, dia itu membawahi 20 wakil raja. 20 wakil raja itu dia pimpin saudara. Ada pejabat tinggi, kemudian wakil raja, menteri, bupati, penguasa dan lain sebagainya, itu di bawah pimpinan daripada Daniel. Dan rupanya saudara, para pejabat pada saat itu, penguasa, para menteri, ya, para bupati pada saat itu iri ya dengan posisi yang diberikan oleh raja kepada Daniel. Itulah sebabnya saudara, firman Tuhan mencatat mereka mencari kelemahan ya dalam hidup Daniel. Mereka mencari kelemahannya dari sisi administrasi, mereka tidak menemukan kesalahannya. Dalam pekerjaannya, semua hal yang dilakukan oleh Daniel itu baik. Tetapi mereka ingat, mereka akan menjebak. Ternyata Daniel ini taat kepada Tuhan. Itulah sebabnya pada saat itu saudara, para menteri, para pejabat tinggi saudara itu membuat peraturan bahwa selama, dan mereka sampaikan kepada Raja Nebukadnezar pada saat itu, selama 30 hari itu larangan tidak boleh berdoa kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada raja. Tapi Daniel saudara, saat dia mendengar berita itu, dia tidak mau mengikuti peraturan yang mereka buat.
dia tetap komitmen datang kepada Tuhan. Firman Tuhan mencatat, dia itu 3 kali berdoa, dia tetap lakukan itu. Nah, itulah yang menjadi alasan dari penguasa-penguasa pada saat itu untuk menjatuhkan Daniel. Tetapi Daniel tidak peduli, dia tetap menyembah Allah yang dia sembah. Ini menunjukkan komitmennya yang luar biasa. Apapun itu yang terjadi, dia tetap menyembah karena dia percaya Allah yang dia sembah, Allah yang mampu menolong dia. Kalau beberapa waktu yang lalu Tuhan selamatkan dia, dan dia meyakini bahwa pertolongan Tuhan yang sama juga akan menolong hidupnya. Betul saudara, waktu itu taruhannya, siapa yang selama 30 hari tidak menyembah dewa atau manusia kecuali kepada raja, dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, Daniel tetap menyembah kepada Allah. Dan pada saat itu firman Tuhan mencatat, dia dimasukkan ke dalam gua singa. Saudara, ketika kita mempelajari kisah hidup Daniel, kita melihat bahwa ternyata saat kita mengikut Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, kita setia melakukan firman Tuhan. Itu bukan jaminan kita lepas dari masalah. Itu bukan jaminan kita lepas dari persoalan hidup. Tetapi justru kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Banyak orang yang akan iri terhadap kita. Berbagai cara yang mereka lakukan untuk menjatuhkan kita. Tetapi kita kembali belajar dari kisah hidup Daniel. Jangan pernah takut. Situasi apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, situasi apapun yang sedang diperhadapkan dalam hidup saya dan saudara, entahkah itu dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, saya mau katakan jangan pernah takut. Selagi kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata sempurna bagi setiap saya dan saudara, katakan amin. Saya tahu hari-hari ini banyak jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, dalam pekerjaan mereka, susah mencari lapangan pekerjaan karena kondisi seperti ini. Bahkan hari-hari ini banyak jemaat Tuhan yang sedang sakit, mengalami pergumulan yang berat. Saudara, saya mau katakan, pergumulan apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini, kita terus belajar seperti Daniel. Daniel itu tetap memprioritaskan Tuhan, tetap prioritaskan Tuhan dalam usahamu, tetap prioritaskan Tuhan dalam pekerjaanmu, tetap prioritaskan Tuhan dalam keluargamu, dalam bisnismu, apapun itu yang kau lakukan hari-hari ini. Sekalipun itu keadaan sulit, tetap prioritaskan Tuhan. Kemudian hal yang kedua saudara, apapun yang sedang kau alami hari-hari ini, jangan pernah berhenti untuk belajar. Perkembangan hari-hari ini begitu berkembang. Ketika kita tidak mengupgrade diri kita, kita akan menjadi pribadi yang ketinggalan. Bahkan firman Tuhan juga mencatat bahwa kita harus terus menerus untuk belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Kemudian yang ketiga saudara, situasi apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini, tetap komitmen dengan Tuhan. Komitmen untuk mengikuti saat teduh. Amin. Komitmen untuk mengikuti doa malam, komitmen untuk mengikuti doa puasa, komitmen untuk mengikuti ibadah secara online, saudara. Masih banyak kesempatan yang Tuhan beri bagi saya dan saudara, sekalipun hari-hari ini kita tidak bisa ibadah secara fisik, tetapi begitu banyak fasilitas yang Tuhan bisa pakai agar kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Dengan kecanggihan teknologi yang ada hari-hari ini, membuktikan bahwa tidak ada jarak dan waktu yang bisa memisahkan saya dan saudara untuk bisa berhubungan dengan Tuhan. Kita bisa membaca firman Tuhan melalui HP, kita bisa mendengarkan khotbah melalui YouTube, berbagai cara yang kita lakukan untuk menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan. Karena saya mau bilang saudara, sudah terbukti setiap orang yang dekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, yang memprioritaskan Tuhan, badai apapun yang dia alami, dia akan menjadi pribadi yang tetap kuat, menjadi pribadi yang tahan uji. Dan kita lihat kisah hidup Daniel, itu kisah hidup yang nyata, yang menurut saya begitu luar biasa. Situasi buruk yang dia alami, bahkan nyawa menjadi taruhannya, tetapi ketika dia sungguh-sungguh dengan Tuhan,
Apakah Tuhan biarkan Daniel? Tidak, saudara. Pembelaan Tuhan itu luar biasa bagi Daniel. Saya percaya hal yang sama juga ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kesetiaan Tuhan selalu nyata sempurna bagi setiap kita yang mengandalkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Biar firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan saya dan saudara. Mari kita datang di hadapan Tuhan bersyukur buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengakui kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Kami mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kami. Sesulit apapun badai yang kami hadapi hari-hari ini, sesulit apapun persoalan hidup yang dialami oleh umat-umat Tuhan, kami sangat bersyukur dengan kebenaran firman Tuhan kembali meneguhkan pengharapan kami, kembali meneguhkan iman kami, bahwa ketika kami memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, ketika kami terus mau belajar, ketika kami memiliki komitmen yang teguh di dalam Tuhan, sebesar apapun badai yang kami alami, sebesar apapun kesulitan yang kami alami, kami akan melihat pertolongan Tuhan, kami akan melihat pembelaan Tuhan, kami akan melihat campur tangan Tuhan. Bahkan Engkau Allah yang tidak akan pernah memalukan kami saat kami sungguh-sungguh menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Diberkatilah setiap jemaat Tuhan, biar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya percaya setiap jemaat ACC, keluarga ACC, dimanapun saudara berada, diberkati sepanjang hari ini dengan penyembahan yang luar biasa, hadirat Tuhan yang luar biasa menjamah kita semua, dan tentunya dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah menguatkan kita lewat seri level up skill. Kita belajar dari kehidupan seorang Daniel. Dia mengalami level up dalam kehidupannya, sehingga 2 kerajaan yang berbeda, 4 raja berganti, Daniel tetap dipromosikan Tuhan. Doa saya sebagai gembala agar semua keluarga HCC sudah mengalami level up secara skill, sehingga kehidupan saudara mengalami peningkatan, progres, kemajuan yang luar biasa, sehingga lewat hidup saudara nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku, kami bersyukur, kita semua layak untuk bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus tetap baik meskipun dalam keadaan yang tidak baik. Saya bersyukur untuk setiap keluarga HCC yang sudah disembuhkan, yang sudah dipulihkan. Hati saya senang mendengar kabar keadaan saudara yang isoman telah menjadi negatif, beberapa yang sudah sembuh. Bersyukur untuk keluarga Ibu Ivon dan suami, untuk Pak Ziko Dermawan dan semua anak-anak yang sudah sembuh, untuk Ibu Mary dan suami sudah pulih juga, Pak Winarto bersama dengan keluarga, Ibu Mary Tombel, Saudara Topan, Ibu Vivi dan anaknya, Farli dan istri, Hendrik, anak Andrea, Steven, Saudari Adriana dan Ibu Vivi Loho. Bersyukur untuk setiap pemulihan, kesembuhan, keadaan yang semakin baik. Kami bersyukur saudara bahwa Tuhan telah menyembuhkan, Tuhan telah memulihkan. Saya percaya keadaan yang sama, pemulihan yang sama, mujizat yang sama juga terjadi untuk keluarga saya lainnya yang masih isolasi mandiri di rumah. Saya sebagai gembala berterima kasih untuk jemaat yang luar biasa, yang punya hati mau berbagi buat orang lain, yang kuat menanggung yang lemah. Saya lihat jemaat berbondong-bondong minta, saya ya hari ini yang mau memberikan makanan buat yang isolasi mandiri. Oh, saya mau kasih ini. Oh, saya mau belikan ini. Saya bersyukur bahwa saudara adalah orang-orang yang luar biasa di tengah situasi yang tidak baik ini, di tengah keadaan yang mungkin kita sedang mengalami kesulitan hari ini, tapi saya melihat sudah berlomba-lomba menabur lewat keuangan saudara, mau membantu saudara kita, keluarga kita yang lain. Sekali lagi saya sebagai gembala bangga untuk saudara semua, dan terima kasih untuk setiap benih taburan saudara. Terima kasih untuk benih taburan saudara. Terima kasih untuk milik Tuhan yang dikembalikan. Terima kasih sudah mau menabur di rekening diakonia, sehingga kita bisa saling berbagi, kita bisa saling menguatkan yang lain. Dan saya percaya semua yang kita lakukan di masa-masa ini tidak pernah sia-sia. Saya berdoa semua keluarga HCC, jemaat semua dikuatkan Tuhan. Hari-hari menjaga kesehatan dengan sangat baik. Dan saya berdoa setiap kita bersama dengan keluarga bahagia, diberkati dan ditolong Tuhan senantiasa. Puji Tuhan saudara,
Minggu depan kita masih ibadah secara online dan kita akan dilayani oleh Pastor Ari M. Wibowo dari GPCC. Dan saya berharap kita semua tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jangan lupa saat teduh tiap hari, mari jaga hubungan saudara dengan Tuhan. Kita bisa jaga imun tubuh kita, tapi juga jaga kehidupan rohani kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya mengundang semua jemaat, mari bangkit berdiri bersama-sama dan kita mau berdoa. Bapa, terima kasih, bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami masih punya nafas kehidupan. Bersyukur kami sehat. Bersyukur kami tetap ditolong oleh Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk jemaat, keluarga kami yang sudah sembuh, yang dalam proses pemulihan, yang hasil swabnya negatif. Bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk kesembuhan daripada Tuhan. Bersyukur untuk pemulihan daripada Tuhan. Berkati yang berdoa Tuhan. Berkati semua jemaat yang dalam proses pemulihan. Berkati organ tubuh mereka, aliran darah mereka, tekanan tubuh mereka, oksigen mereka. Berkati dalam nama Yesus. Tuhan menyempurnakan kesembuhan mereka di dalam nama Yesus. Bapak, hamba bersyukur untuk setiap jemaat yang terus menabur, yang mau membantu keluarga yang sedang berkesusahan di hari-hari ini. Berkati mereka. Hamba percaya apa yang mereka tabur tidak akan pernah sia-sia. Terus diberkati Tuhan, terus ditolong Tuhan. Bapak, hamba terus kami berdoa bagi keluarga kami, keluarga HCC, maupun orang-orang yang sedang bergumul di rumah masing-masing, sedang isolasi mandiri, maupun yang ada di rumah-rumah sakit. Kami berdoa kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Kami berdoa biar bangsa kami disembuhkan Tuhan, kota kami disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Tolong Tuhan, kami berdoa bagi jemaat yang sedang mengalami kesusahan hari ini secara keuangan. Tuhan tolong mereka, berkati mereka, buka jalan bagi mereka di dalam nama Yesus. Setiap keluarga hamba berdoa mengalami kebahagiaan daripada Tuhan, kasih sayang daripada Tuhan. Tuhan pulihkan setiap hubungan suami, istri, orang tua, anak, kakak, beradik, dipulihkan Tuhan, dijamah Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, bersyukur untuk ibadah hari ini. Tuhan tolong jemaat sepanjang minggu ini, kami semua sehat, aman dalam perlindungan Tuhan. Kuasa darah Yesus pagari kami, urapi kami, dan perlindungan-Mu nyata bagi hidup kami. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami percaya berkat kebaikan, kemurahan Tuhan melimpah bagi hidup kami. Mari jemaat Tuhan, buka hatimu di hadirat Allah dan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat saat ini. Tanganmu, tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil, sukses, diberkati. Dan lewat hidupmu, nama Tuhan akan dipermuliakan. Berkat kemurahan kasih sayang Tuhan melimpah bagi hidupmu. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.